Goodbye. Selamat malam saudaraku semua dari Sabang sampai Merauke. Selamat tahun baru 2023. Ya, malam hari ini saya sedikit mengangkat yang berkaitan dengan sistem proporsional terbuka dan tertutup dalam wacana pemilu 2024. Nah, sekarang sedang diuji materi di MK. Nah, tentunya ini menjadi perhatian publik. Ya, mungkin ada baiknya kita saksikan pernyataan dari Ketua KPU Pusat. Konstitusi. Jadi kira-kira bisa diprediksi atau enggak putusan Mahkamah Konstitusi ke depan? Ada kemungkinan, saya belum berani berspekulasi ya, ada kemungkinan kembali ke sistem proporsional daftar calon tertutup. Maka dengan begitu menjadi tidak relevan. Misalkan saya mau nyalon pasang gambar-gambar di pinggir jalan, menjadi tidak relevan karena namanya nggak muncul lagi di surat suara dan nggak akan nyoblos lagi nama-nama calon. Yang akan dicoblos hanya tanda gambar partai politik sebagai peserta pemilu. Sehingga dalam banyak diskusi sering kami sampaikan, kami berharap kita semua menahan diri untuk tidak pasang-pasang gambar dulu. Siapa tahu kemudian sistemnya kembali tertutup. Sudah lumayan kan belanja-belanja untuk pasang baliho, iklan-iklan, nggak tahunya namanya nggak. Jika sistem proporsional tertutup yang sedang diuji materi itu diterima oleh MK, otomatis maka sistem pemilu kita akan kembali pada zaman Orba. Nah, kenapa? Karena kalau sistem pemilu proporsional tertutup, artinya yang nongol cuman nama partai. Nah, di sini menjadi ketakutan kita, artinya oligarki politik akan tumbuh kuat di sistem proporsional tertutup. Karena nama partai yang akan muncul dan kemungkinan besar juga partai-partai besar seperti PDIP, Golkar, dan lain-lain yang partai besar yang menjadi penguasa di negara ini. Nah, tentunya kita penasaran apa sih yang menjadi keberatan, khususnya bagi kita yang mungkin lebih suka sistem proporsional terbuka, sistem pemilu itu. Nah, ada baiknya kita harus bisa melihat keuntungan dan kerugian. Nah, sistem proporsional tertutup itu satu, memudahkan pemenuhan kuota perempuan atau kelompok etnis minoritas karena partai politik menentukan calon legislatifnya. Yang kedua itu mampu meminimalisir praktek politik uang. Dan yang ketiga, meningkatkan peran parpol dalam kaderisasi sistem perwakilan dan mendorong institusional parpol. Itu kelebihan dari sistem proporsional tertutup. Nah, sedangkan kelebihan sistem proporsional terbuka adalah satu, mendorong kandidat dalam memobilisasi dukungan massa untuk kemenangan. Yang kedua, terbangunnya kedekatan antara pemilih dan kandidat. Dan yang ketiga, pemilihan dapat memberikan suaranya secara langsung kepada kandidat yang dikehendakinya. Dan yang keempat, partisipasi dan kendali masyarakat meningkat sehingga mendorong peningkatan kinerja partai dan parlemen. Nah, ini ada keuntungan. Nah, dan tentunya di balik keuntungan itu ada yang namanya kelemahan yang dari proporsional tertutup itu, pemilihan tidak punya peran dalam menentukan siapa kandidat caleg yang dicalonkan dari partai politik. Itu satu. Yang kedua, tidak responsif terhadap perubahan yang cukup pesat. Dan yang ketiga, menjauhkan hubungan antara pemilih dan wakil rakyat pasca pemilu. Yang keempat itu potensi menguatnya oligarki di internal parpol.
Dan yang kelima, munculnya potensi ruang politik uang internal parpol dalam hal jual beli nomor urut. Nah, sedangkan kelemahan dari sistem proporsional terbuka itu satu, membutuhkan modal politik yang cukup besar sehingga peluang terjadinya politik uang sangat tinggi. Yang kedua, penghitungan hasil suara rumit. Yang ketiga, sulit menegakkan kuota gender dan etnis. Yang keempat, muncul potensi mereduksi peran parpol. 5, persaingan antara kandidat di internal partai. Itulah kelebihan dan kelemahan sistem proporsional terbuka dan proporsional tertutup. Yang tentunya bagi saudara-saudaraku yang mungkin sekarang yang ingin maju ke legislatif, yang seperti dihimbaukan oleh Ketua KPU, artinya jangan dulu buang-buang uang. Siapa tahu uji materi itu diterima, maka sistem pemilu kita akan berubah kembali kepada zaman Orba, sistem proporsional tertutup, yang tentunya akan menjadi sulit bagi saudaraku semua yang punya IQ tinggi tapi kurang modal. Dan yang mungkin sekarang sudah bekerja, sudah melakukan pendekatan kepada konstituennya. Tapi kala ini, walaupun Anda dicalonkan, tapi menguntungkan nomor yang termuda, yaitu nomor 1, 2, dan seterusnya. Oke, saudaraku semua, itulah sistem pemilu kita yang sekarang sedang dikaji oleh MK. Apakah masih tetap yaitu proporsional terbuka atau kembali ke proporsional tertutup? Ya, itu tergantung dari keputusan MK. Begitu saja saudaraku semua informasi dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan kata atau kalimat yang mungkin penyampaian kami kepada saudaraku semua ada yang kurang dari hati yang paling dalam. Karena mengingat dengan tahun baru ini, kami juga mengucapkan selamat tahun baru dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Salam persaudaraan anak pribumi dari Sabang sampai Merauke.